Pemirsa Jawa Pos TV, berjumpa kembali bersama saya Sulis Esa dalam program Semarang Rumah Kita. Pada edisi kali ini kita akan menurunkan liputan tentang stunting, di mana Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menekankan pentingnya penanganan stunting di seluruh tanah air. Karena itu, Presiden selalu mewanti-wanti jajarannya, baik di tingkat pusat, provinsi maupun daerah, untuk serius menangani angka stunting. Nah, bagaimana di Kota Semarang sendiri? Bagaimana upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang dalam menekan angka stunting di ibu kota Provinsi Jawa Tengah ini? Kita akan menurunkan liputannya di Semarang Rumah Kita tentang angka stunting di ibu kota Jawa Tengah. Di Kota Semarang, penanganan stunting di bawah kendali Wali Kota Semarang, Hefarita Gunaryanti Rahayu, dilakukan secara efektif dengan program-program yang saling berkesinambungan. Mengusung konsep bergerak bersama baik OPD, PKK, warga, organisasi kemasyarakatan, dan elemen masyarakat lainnya bersinergi untuk menurunkan angka stunting di Kota Semarang. Wali Kota yang akrab disapa Mbak Ita tak lelah untuk belusukan ke kelurahan-kelurahan yang angka stuntingnya masih tinggi. Perempuan murah senyum itu bahkan mengajari langsung ibu-ibu PKK untuk membuat masakan kaya gizi berbahan dasar murah untuk konsumsi anak-anak yang menderita stunting. Pelaksanaan program Dapur Dahsyat atau Dapur Sehat Atasi Stunting dilakukan dengan fokus mengedukasi warga agar mampu membuat makanan olahan pendamping tambahan yang bergizi tinggi. Mbak Ita bahkan intens membuat acara masak bersama di berbagai kesempatan dengan fokus pada pengenalan menu untuk mengatasi stunting. Semua menu yang disajikan oleh Mbak Ita sangat mudah dipraktikkan oleh ibu-ibu. Menu masakan kaya gizi dengan bahan dasar yang murah dan mudah didapat. Ini sesuai pesan dan arahan dari Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Megawati Soekarno Putri. Pesan Bu Mega itulah yang selalu disampaikan oleh Mbak Ita dalam berbagai kesempatan. Bahkan secara khusus Mbak Ita menulis buku resep Nusantara ala Megawati. Buku berjudul Resep Makanan Baduta dan Ibu Hamil untuk Generasi Emas Indonesia, bahkan sudah masuk tahap trilogi. Bagian dari upaya mengatasi stunting, Mbak Ita juga rajin menggelar pelatihan membuat makanan olahan tambahan. Seperti yang digelar di Simpang 5 baru-baru ini. Festival Pendamping Beras untuk Kota Semarang menuju Daulat Pangan. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya Pemkot Semarang untuk mengatasi krisis beras, sekaligus upaya mengatasi stunting dengan membuat kreasi menu kaya gizi berbahan olahan pangan lokal seperti sorghum, singkong, dan sukun yang kaya gizi dan murah. Juga mau makan gitu ya yang nasi jagung atau beras analog dari jagung maupun dari singkong. Dan ibu-ibu pun juga senang karena kita berikan pada sebenarnya sederhana saja, hanya dengan sayur lodeh. Lodehnya juga saya masukkan sukun. Artinya ini adalah makanan-makanan yang dimana bisa kita optimalkan pendamping atau pengganti beras, sehingga kita ini bisa melihat upaya-upaya bahwa masyarakat di sini pun bisa. Ya, tentunya saya sangat gembira bahwa masyarakat itu bersama-sama kita menghadapi fenomena yang sangat luar biasa ini. Mereka siap gitu ya, karena tadi baru melihat bahwa dari 10 pendamping beras ini tidak hanya berbentuk makanan yang utuh gitu ya, jadi ubi jalar rebus, jagung rebus, singkong goreng gitu ya, tetapi bisa diolah menjadi macam-macam. Tadi bisa saya buat nanti hamburger dari bahannya sorghum, hotdog dari bahannya sorghum, karena kemarin dari Presiden kelima Republik Indonesia Ibu Haja Megawati menginstruksikan coba membuat hamburger dari bahan non terigu gitu ya, tapi ternyata bisa dan rasanya juga enak gitu. Dan tadi dari teman-teman media juga bisa melihat banyak inovasi-inovasi dari makanan pendamping beras. Ada namanya dari sushi, juga dari singkong, kemudian tadi ada makanan-makanan yang lainnya, yang tentunya ini akan bisa membangkitkan, bisa memberikan semangat kepada masyarakat, khususnya ibu-ibu, bahwa dengan kenaikan harga beras, kelangkaan
komoditi beras, tapi ternyata kita masih bisa melakukan diversifikasi, melakukan inovasi, membuat makanan-makanan tanpa beras atau tanpa terigu. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Kalau pakai masker terus bicaranya nggak jelas tuh, kita punya kebiasaan untuk menurunkan masker kita. Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Dalam satu hari peristiwa pasti terjadi, dan untuk memenuhi kebutuhan Anda akan informasi, kami hadir menjelang waktu istirahat Anda. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat John Arman Saragih menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup pada terdakwa Teddy Minahasa. Update malam setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Morning, pemirsa Jawa Pos TV, gimana kabar? Di jalan-jalan pagi-pagi. Kita ada di Sidoarjo nih pemirsa Jawa Pos TV, di Gedung Kesenian Rumah Budaya Malik Ibrahim. Hotel ini mulai beroperasi pada tanggal 22 Agustus 1928. Jalan-jalan pagi-pagi, hadir setiap hari, pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Pemirsa Jawa Pos TV, beragam inovasi dan terobosan-terobosan dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang di bawah kepemimpinan Wali Kota Hefarita Gunaryanti Rahayu. Wali Kota yang memiliki sapaan akrab Mbak Ita ini meluncurkan beragam program untuk menginovasi sekaligus menurunkan angka stunting seperti Dasyat, Dapur Sehat untuk atasi stunting. Kemudian yang terbaru, pemerintah Kota Semarang melaunching gerakan Lawang Didodok. Ini adalah gerakan simbolis yang mengajak masyarakat untuk mengkonsumsi telur sebagai salah satu sumber protein untuk anak-anak agar tumbuh kembang secara optimal. Program dan inovasi apalagi yang sudah diluncurkan oleh pemerintah Kota Semarang? Kita ikuti terus di Semarang Rumah Kita tentang penanganan stunting di Kota Semarang. Pemkot Semarang juga pernah menggelar lomba nasi goreng khas Mbak Ita. Selain untuk mempromosikan konsep ketahanan pangan, urban farming, dan keseimbangan gizi makanan, sekaligus upaya menanggulangi stunting, nasi goreng yang dilombakan khas Mbak Ita harus kaya gizi. Bumbu secukupnya dan minyak goreng, namun kandungan gizinya harus tinggi. Nilai gizi mencakup ketentuan cukup dan seimbang. Nasi goreng yang sehat harus dilengkapi dengan sayuran segar atau lalapan, seperti kacang-kacangan, jagung, wortel, selada, tomat, kentang, buncis, brokoli, kol, dan sebagainya. Anak-anak penderita stunting bisa diberikan nasi goreng sebagai penambah gizi. Asalkan nasi goreng yang dimaksud mengandung gizi yang lengkap dan sehat, semisal ditambah telur, ayam, daging, dan ikan. Selain dapur dasyat dan berbagai festival makanan olahan, program penanganan stunting lainnya adalah penyediaan daycare Rumah Pelita. Selain didampingi pengasuh, di daycare Rumah Pelita, anak-anak stunting yang dititipkan selalu dipantau oleh dokter. Tugas dokter mengecek pertumbuhan dan perkembangan anak-anak tersebut. Kami menyambut baik ya ide inovasi dari pemerintah Kota Semarang untuk membuat Rumah Pelita, rumah penanganan stunting lintas sektor bagi baduta. Nah, yang perlu digarisbawahi lintas sektor. Nah, kalau ketika kita dalam penanganan suatu
isu. Kalau itu kita lakukan secara berkolaborasi, bersinergi, terintegrasi, nah hasilnya akan maksimal. Mudah-mudahan apa yang menjadi inovasi di pemerintah Kota Semarang ini akan menjadi inspirasi di daerah-daerah lainnya, sehingga apa yang menjadi harapan Bapak Presiden kan memberikan perhatian yang sangat serius dalam penurunan stunting ini di tahun 2024 menjadi 14%. Nah, mudah-mudahan ini terwujud. Tentu ini terwujud tidak terlepas dengan kerja keras kita bersama. Tidak hanya tentunya pemerintah, ini akan juga menjadi sinergi tanggung jawab kita bersama, baik itu dunia usaha, masyarakat, termasuk juga bagaimana teman-teman media juga mengambil peran untuk bisa mendukung berkaitan dengan isu stunting. Aktivitas anak-anak stunting di Rumah Pelita dijadwalkan secara teratur, seperti kapan waktu makan, bermain, istirahat, hingga sore hari saat anak-anak dijemput orang tuanya. Rumah Pelita juga menyediakan makanan bergizi yang sudah ditentukan oleh ahli gizi yang ditunjuk Pemkot Semarang. Di sini sudah ada ya di Rumah Pelita ini dari mulai untuk penitipan, kemudian di dalamnya ini nanti akan diberikan makanan-makanan yang sesuai dengan resep-resep Ibu Megawati tersebut, kemudian juga diberikan juga pengasuhan dan pendampingan gitu ya, sehingga nanti setiap minggu bisa terukur. Atas berbagai inovasi penanganan stunting, membuat Mbak Ita panen apresiasi dan penghargaan. Wali Kota Semarang itu bahkan diundang secara khusus oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan BKKBN Pusat untuk bicara tentang inovasi penanganan stunting di Forum Expert Meeting ketiga di Ballroom Hotel Raffles, Jakarta beberapa waktu lalu. Menurut Mbak Ita, inovasi penanganan stunting berhasil menurunkan angka prevalensi stunting di Kota Semarang, yakni turun dari 21,3% pada tahun 2021 menjadi 10,4% pada 2022. Menurut Mbak Ita, penanganan stunting tidak bisa dilakukan oleh segelintir dinas saja, melainkan harus melibatkan dinas-dinas lintas sektor. Tujuannya untuk memberantas akar penyebab stunting yang berasal dari berbagai faktor. Inovasi yang dilakukan Mbak Ita selaku Wali Kota Semarang dalam mengatasi stunting diapresiasi oleh pemerintah pusat. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional secara khusus memberikan penghargaan kepada Mbak Ita untuk kategori tokoh perempuan yang berjasa sebagai inspirator dan penggerak pencegahan stunting. Penghargaan yang sama diberikan kepada Megawati Soekarno Putri. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memberikan penghargaan kepada Mbak Ita karena dianggap berhasil menurunkan angka stunting di Kota Semarang. Pemirsa, demikian program Semarang Rumah Kita yang menurunkan edisi liputan tentang penanganan stunting di Kota Semarang. Nantikan program Semarang Rumah Kita pada edisi selanjutnya hanya di Jawa Pos TV. Saya Suli Sesa, pamit undur diri, sampai jumpa.